Perkenalkan, nama saya Putrita. Nama saya Salma. Nama saya Regina. Nama saya Jihan. Nama saya Disti. Nama saya Niswa. Langsung saja ke videonya. Macam-macam sanksi. Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti. Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Bila peristiwa seperti itu dibiarkan ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai normal. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika siswa melanggar tata tertib sekolah, dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum sosial, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Pengertiannya, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contoh-contohnya, yang pertama beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Contoh dari sanksinya, tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. Yang kedua ada kesusilaan. Pengertiannya, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, yang pertama berlaku jujur, yang kedua menghargai orang lain. Contoh dari sanksinya adalah tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga ada kesopanan. Pengertiannya, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Contoh dari sanksinya, tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat, ada norma hukum. Pengertiannya, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya adalah tugas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang ke-1, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan
bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan atau perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material setelah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lainnya, yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis ini didasarkan dalam batin kita sendiri. Terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum.